Terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami pada pagi hari ini. Kami buka hati kami Bapak. Ada kami yang mengerti dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai setiap musim hidup kami Bapak. Meskipun tak
besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, hari yang indah. Engkau memberi kami kesempatan Tuhan untuk bersekutu di dalam situasi kondisi yang tidak menentu. Kami dapat memuji-Mu, kami dapat mendengar isi hati-Mu. Berbicara Tuhan pada pagi hari ini, sentuh hati kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau jamah kami, pribadi lepas pribadi. Jangan Kau lewatkan kami Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja, biar Roh Kudus menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Saya percaya semua pasti memiliki sukacita. Apapun program pergumulan masalah hidup kita, ya, mujizat masih ada dan masih terjadi. Katakan bersama, mujizat masih ada dan masih terjadi. 3, 2, 1. Haleluya. Saudara yakin mujizat masih ada? Kita harus yakin, kita harus percaya. Karena dunia belum kiamat, ya, Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Karena Yesus adalah sumber pemberi mujizat hidup. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saudaraku, mujizat adalah suatu peristiwa, kejadian ajaib yang sukar untuk dimengerti, dijangkau oleh pikiran manusia. Mujizat suatu tindakan kuasa ilahi, suatu tanda, misteri, perbuatan ajaib. Mujizat juga dapat ditiru dan dilakukan oleh iblis. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus hati-hati. Ya, mujizat ada dua aspek. Menunjukkan perbuatan mujizat fisik dan menunjukkan perbuatan mujizat rohani. Di dalam Yohanes 2 ayat 1-11 ini sebagai pengantar, kita melihat saudaraku Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat fisik, itu nyata. Dan mujizat air menjadi anggur, ada pesan khusus yang secara rohani bicara akan datang, ya, tentang Yesus sebagai juru selamat yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Alkitab mencatat saudaraku, mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu yakni dari penciptaan sampai menebus dosa manusia, memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan, membebaskan dosa dan kematian. Ya, jadi mujizat bukan hanya bicara tentang sekarang di dunia dengan perbuatan atau kejadian yang ajaib, juga bicara yang akan datang, hidup kekal bersama Bapa di sorga. Ya, tanda mujizat, tujuan mujizat di dalam perjanjian lama, saudaraku, Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya kepada orang Israel, bahwa dialah Allah satu-satunya yang harus disembah. Karena dia adalah Allah pencipta alam semesta, supaya bangsa Israel jangan menyembah berhala. Nyatanya bangsa Israel tetap menyembah berhala. Nah, di dalam perjanjian baru, tujuan mujizat untuk membuktikan kedatangan juru selamat, Mesias. Selama pelayanan Yesus saudaraku di muka bumi ini, mujizat dilakukan untuk meneguhkan keilahiannya. Ya, mujizat bicara tentang kepribadian Yesus, tentang hadirat Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 1-9, saudaraku, di ayat firman Tuhan cukup panjang. Ya, kita masih protokol kesehatan, jadi saya garis besarkan saja. Jadi penyembuhan hari Sabat di kolam Bethesda, itu judulnya. Nah, diceritakan bahwa orang sakit menunggu air kolam itu bergoncang yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Air kolam bergoncang, orang-orang yang sakit berebutan untuk masuk ke dalam kolam itu. Siapa cepat, dia dapat, dia disembuhkan. Nah, Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh selama 38 tahun berada di sekitar kolam Bethesda.
Ketika waktu air kolam itu digoncangkan malaikat Tuhan, dia meratapi nasibnya. Dia tidak berdaya untuk pergi masuk ke dalam kolam itu. Ada kesempatan untuk sembuh, namun tidak bisa meraih kesempatan itu. Tuhan berbelas kasihan kepada orang lumpuh itu. Juga Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Dia menawarkan kesembuhan itu. Dia memberi kesempatan itu. Mujizat saudaraku selalu ada dan ada. Amin. Ya, hanya pada soal waktu. Ada waktunya Tuhan, kairos Tuhan, dan ada waktunya manusia. Ada kronos, waktunya manusia. Manusia hanya menunggu, saudaraku, mujizat itu. Tidak lebih dari itu. Waktunya Tuhan. Tuhan akan memberi mujizat itu tepat pada waktunya. Waktu 38 tahun, saudaraku, lamanya orang lumpuh itu menderita. Secara ukuran manusia, saudaraku, itu sangat-sangat lama. Di karantina COVID-19 hanya 14 hari saja, saudaraku, kita berasa kayak sudah 1 tahun. Semua pada uring-uringan. Hatinya udah gatal, pengen ke mall, pengen keluar ke sana ke sini dan sebagainya. Bagi manusia, saudaraku, lama, tapi bagi Tuhan tidak. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, di hadapan Tuhan, 1 hari tidak ada bedanya dengan 1000 tahun. Tolong slide-nya lagi. Kedua-duanya bagi Tuhan, saudaraku, sama. Ya. Jadi bukan soal berapa lamanya bagi Tuhan. Tuhan, saudaraku, tidak terlambat menolong kita dengan mujizatnya. Itulah waktu Tuhan. Kita tidak bisa memaksa, ya, harus menurut keinginan kita, menurut waktu kita. Dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, kita belajar, saudaraku, bukan soal terjadi mujizat atau tidak. Yang pasti masih ada mujizat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita melihat mujizat pasti ada ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, jadi setiap orang menghadapi penderitaan, katakanlah tidak ada jalan keluar, ya, pasti mengharapkan mujizat. Tujuan apa? Untuk terlepas dari penderitaan itu. Siapa yang mau mengalami mujizat? Semua orang pasti mau mengalami mujizat. Tapi alami dulu penderitaan. Kalau tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, jangan mimpi ada mujizat. Tuhan izinkan penderitaan, saudaraku, supaya apa? Kita mengalami mujizat kebaikan Tuhan. Asal kita jangan mengundang penderitaan karena kebodohan dan dosa kita. Daud, saudaraku, minta mujizat supaya anak hasil perbuatan dosanya, saudaraku, dengan Batseba disembuhkan. Alkitab mencatat Tuhan tidak melakukannya. Daud bayar harga karena dosa. Bisa saja, saudaraku, penderitaan karena kebodohan, karena dosa, kemudian bertaubat, ya Tuhan memulihkan, Tuhan memulihkan, Tuhan mengadakan mujizat untuk menyelamatkan kita. Tapi ada harga yang harus kita bayar karena kebodohan, karena dosa itu. Yesus berpesan kepada orang lumpuh, ya 38 tahun, untuk saudara baca ayat selanjutnya, yang sudah mengalami mujizat, jangan lagi berbuat dosa, supaya jangan terjadi yang lebih parah lagi. Jika kita saat ini mengalami hal yang baik, supaya kita belajar mengucap syukur dan hidup kita menjadi berkat. Yang kedua, saudaraku, kita melihat mujizat pasti ada karena ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan bersama, taat. Taat dengan firman Tuhan, ajarkan. Hidup taat penuh pergumulan, hidup taat penuh perjuangan, hidup taat
bicara pikul salib, saudara. Taat juga bicara iman. Taat adalah proses untuk mengalami mujizat. Taat artinya tidak bergeser sedikit pun saudaraku dari pengharapan. Meskipun kelihatan tidak ada harapan, tidak ada pengharapan. Orang lumpuh 38 tahun saudaraku taat di dalam ketidakberdayaannya menunggu di sekitar kolam Bethesda. Ya, tidak ada yang menolong membawanya dia masuk saudaraku ke dalam kolam itu. Dia tidak menyerah. Dia berusaha untuk masuk saudaraku di dalam kolam itu. Dia yakin pasti ada yang menolongnya, lambat atau cepat. Ia memiliki pengharapan karena ia dekat kolam yang memberi kesembuhan itu. Ia dekat sumbernya, saudara. Di depan matanya sudah jelas ada kesembuhan. Ia melihat dan orang-orang lain mengalami kesembuhan itu. Kadang-kala saudaraku, di dalam kehidupan ketika kita mengalami suatu pergumulan masalah hidup, ya, tidak ada orang yang peduli dengan kita. Seperti orang lumpuh 38 tahun, orang tidak peduli dengan kita, saudaraku. Kita tak perlu sakit hati, kita tidak perlu kecewa, karena orang lain terbatas untuk menolong kita. Orang lain terbatas peduli untuk kita, karena mereka juga punya kesibukan, ya, mereka juga punya pergumulan, mereka juga bukan Tuhan, saudaraku. Seperti orang lumpuh 38 tahun, mungkin orang menolongnya sebatas membawa dia, saudaraku, di sekitar kolam Bethesda, kemudian ditinggalkan. Percayalah, Tuhan peduli dan tidak meninggalkan kita. Ya, kita diajarkan pada siang hari, pagi hari ini, saudaraku, untuk taat menunggu. Kita diajarkan jangan menyerah. Kita diajarkan jangan melihat orang di sekitar kita, keadaan sekitar kita yang membuat kita kecewa, yang membuat kita lemah, yang membuat kita sakit hati. Tapi pandanglah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan sedikit pun saudaraku bergeser dari sumber pemberi mujizat itu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah percaya dan menerima dia sebagai Juru Selamat. Kita sudah dekat dengan sumbernya, saudara. Selain dosa, ya, salah satu yang menghalangi mujizat, kita tidak tahan, kita tidak sabar, kita menjauh dari Tuhan. Kita berpikir dan bertanya, sampai kapan Tuhan pergumulan ini? Sampai kapan Tuhan melakukan mujizat untuk hidupku, untuk keluargaku? Tuhan tahu, saudaraku, sampai kapan. Sampai waktunya Tuhan, seperti orang lumpuh 38 tahun, saudaraku, Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Amin. Sebelum mengalami mujizat, kita, saudaraku, harus diproses betul rendah hati. Sejauh mana kesungguhan hati kita, sejauh mana ketaatan kita, saudaraku, untuk minta belas kasihan kepada Tuhan. Kita diproses, saudaraku. Orang yang istimewa, orang yang mengalami proses Tuhan karena dia taat. Yang ketiga, kita melihat mujizat pasti ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 4, ya, Lazarus dibangkit dari kematian. Lazarus sakit. Yesus mengatakan penyakit Lazarus tidak membawa kematian. Justru penyakit Lazarus itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam hidup, saudaraku, banyak hal yang kita alami, ya, suka duka. Melalui hal yang buruk kita alami, Tuhan menyatakan kemuliaannya, saudaraku, dengan mujizat, supaya orang melihat dan menjadi percaya. Dengan mujizat itu, saudaraku, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Besarnya kuasa Tuhan dan terbatasnya kekuatan manusia. Mujizat menjadi salah satu dasar bagi pengharapan iman percaya kita bahwa pertolongan Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Miliki respon, saudaraku, yang benar
ketika kita melihat, ketika kita mengalami hal yang buruk di dalam hidup kita, dengan mujizat Tuhan menyentuh hati kita. Dengan mujizat Tuhan mengubah hati kita. Dengan mujizat Tuhan memanggil kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 34, saudaraku, diceritakan Paulus dan Silas di penjara dalam keadaan tertekan antara mati dan hidup, disiksa, tidak ada jalan keluar, tapi mereka mengalami mujizat. Nah, ada 3 hal yang kita dapatkan dari kisah Paulus dan Silas. Yang pertama, saudaraku, mujizat lahir dari pujian. Paulus dan Silas waktu mengucap syukur di dalam keadaan buruk. Mereka menyanyikan pujian walaupun ada alasan untuk bersungut-sungut. Ya, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, Tuhan saudaraku berkenan kepada pujian Paulus dan Silas. Tuhan melakukan mujizat untuk membebaskan mereka dari penjara. Nah, mungkin ada yang berkata, saya sudah pujian, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah berdoa, kok tidak terjadi mujizat di dalam hidup saya, di dalam setiap pergumulan kita. Kita harus periksa diri di hadapan Tuhan. Mujizat saudaraku soal hati Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau melakukannya? Saat mengalami tekanan pergumulan, saudaraku, belajarlah jangan bersungut-sungut. Belajar memuji Tuhan. Memang berat ketika kita ada pergumulan, kita memuji Tuhan. Saat tertekan, kita tetap memuji Tuhan. Orang tidak mengerti, saudaraku, orang bisa bilang kita orang gila, ya, aneh katanya. Saat tertekan kita memuji Tuhan, kita menunjukkan kualitas iman rohani kita yang teruji, saudara. Paulus Silas yang melakukan pujian di tengah-tengah penderitaan antara mati dan hidup. Bahasa sederhananya katakanlah, daripada meratapi nasib, tidak di penjara sudah di penjara, tidak dianiaya sudah dianiaya, hukuman bisa mati. Bersungut-sungut bukan menyelesaikan masalah, itu akan menambah masalah. Pergumulan sudah berat, jangan lagi ditambah suasana hati yang kacau. Waktu bersungut-sungut, ya pasti kehilangan damai sejahtera. Kalau kita mau jujur, kita tidak melihat jalan keluar. Orang yang bersungut, saudaraku, mukanya itu tidak bercahaya, saudara. Tidak bisa melihat di balik penderitaan, di balik pergumulan ada kebaikan Tuhan. Waktu bersungut, saudaraku, kita sedang menghadirkan hadirat hantu. Saudara kenal hantu? Setan, saudaraku, bahasa keren, ya, bukan marga se. Kita mau melihat, kalau kita mau melihat salah satu wajah hantu, saudaraku, lihat orang yang bersungut-sungut. Istri saya kalau bersungut, saya katakan hilang kecantikannya, saudara. Saya tidak berani, saya katakan dia berubah, wajahnya jadi hantu. Kalau saya katakan seperti itu, aduh berabe, saudara, ya. Saya katakan tidak berubah kecantikannya, dia langsung tersenyum, ya. Dia senyum, semakin cinta kepada dia. Maksudnya itu damai di hati, gitu, kan? Pernahkah kita tetap bersyukur ketika kita mengalami keadaan yang buruk? Pernahkah kita memuji Tuhan? Waktu bersyukur memuji Tuhan, saudaraku,
kita menghadirkan hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan, apapun yang membelenggu hidup kita akan digoncang, akan dilepaskan, akan diangkat saudaraku sampai ke akar-akarnya dari hidup kita. Ada kekuatan Tuhan ketika kita mengalami suatu pergumulan masalah hidup, ketika kita hadirkan hadirat Tuhan. Karena di mana hadirat Tuhan ada, di situ ada kemenangan. Ada kuasa Tuhan yang membebaskan kita dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Masak sayur ditambah pelesat, setiap makan ada penambahan. Ada mujizat, tidak ada mujizat, tetaplah dalam pujian dan penyembahan. Yang kedua, saudaraku, kita melihat mujizat menjadi peluang kesaksian. Paulus dan Silas terlepas bebas dari penjara. Kepala penjara ketakutan karena dia akan menerima hukuman. Kepala penjara sehukum mau bunuh diri. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Melalui mujizat yang dialami di penjara, Paulus dan Silas saudaraku memiliki kesempatan untuk bersaksi kepada kepala penjara dan seisi rumahnya, seluruh keluarganya saudaraku. Setiap mujizat yang kita alami itu menjadi kesempatan untuk kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Kita yang sudah mengalami mujizat, menjadi pertanyaannya, sudahkah kita bersaksi? Kita mengalami mujizat, saudaraku, ada tugas untuk kita menjadi saksi. Kita peduli akan orang lain, seperti Paulus dan Silas. Mereka peduli dengan keselamatan kepala penjara, mengalami mujizat, kebaikan Tuhan, bukan untuk dinikmati sendiri, saudaraku. Kita harus bagikan kepada orang lain. Yang ketiga, saudaraku, mujizat mendatangkan sukacita keselamatan. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 33 sampai 34, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara kasih, ketakutan kepala penjara ya Tuhan ganti dengan sukacita keselamatan melalui mujizat yang dialami Paulus dan Silas. Paulus, Silas di penjara, mereka disiksa, akhirnya mereka dilepaskan tanpa diadili, saudaraku. Semua itu adalah bukan kebetulan, semua ada rencana Tuhan. Tuhan nyatakan kehadiratnya, Tuhan nyatakan mujizatnya, diperlihatkan saudaraku di dalam penjara dan di depan kepala penjara. Kepala penjara saudaraku melihat keajaiban dari Tuhan yang mengubah, yang membuka saudaraku hati pikirannya untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Mujizat saudaraku bisa terjadi di dalam keadaan tertentu atau kepada orang-orang tertentu, supaya mereka mendengar, supaya mereka melihat, supaya mereka saudaraku mengalami mujizat itu. Ya, di mana ada orang-orang tertentu melihat bukti baru percaya Tuhan. Dengan mujizatnya saudaraku, salah satu cara Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Setiap mujizat ada rencana Tuhan. Melalui mujizat saudaraku ada keselamatan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Kita melihat ada orang yang mengalami mujizat saudaraku dan ada yang tidak. Yang mengalami mujizat pasti ada sukacita saudaraku. Ya. Bagaimana yang tidak mengalami ketika ada penderitaan? Ya. Sudah berbagai cara dilakukan, sudah berdoa, sudah berpuasa, dihadapkan antara mati dan hidup, tidak terjadi mujizat, mengharapkan mujizat. Seperti Stefanus saudaraku dianiaya, pasti orang berdoa, semua berdoa,
mengharapkan terjadi mujizat supaya Stefanus tidak mati, saudaraku. Tapi nyatanya Stefanus mati, saudaraku. Ya. Stefanus mati, tapi dia masuk surga. Ya, anak-anak Tuhan istimewa, saudaraku, tidak mengalami mujizat, mati pasti masuk surga. Saat ini kita belum mengalami mujizat itu, belum waktunya untuk kita. Kita tidak mengalami mujizat. Kita belajar, saudaraku, tidak perlu kecewa dan membandingkan dengan orang lain yang sudah mengalami mujizat. Karena apa? Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Tidak diukur dengan satu mujizat. Tidak terjadi mujizat bukan berarti, saudaraku, Tuhan mengurangi kasih-Nya, saudaraku, di dalam hidup kita. Seperti Tuhan mengasihi Stefanus, Tuhan tetap memelihara kita. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, Paulus minta kesembuhan, saudaraku, 3 kali berdoa. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ketika kita mendapat perkataan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Inilah bentuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mengalami mujizat, kita jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya, ini penting, karena banyak orang yang sudah mengalami mujizat kebaikan Tuhan, dia lupa Tuhan. Dan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 17, saudaraku, cerita orang kusta disembuhkan. 9 orang di antaranya sudah disembuhkan, hilang mata hidungnya. Maksudnya, saudaraku, bukan tidak ada mata dan hidungnya karena penyakit kusta, tapi dia hilang jejak. Ya, waktu susah berteriak minta tolong, sesudah ditolong suka-suka Tuhan, lupa Tuhan. Mereka percaya Tuhan tujuan apa? Hanya mujizat. Jadilah satu orang kusta yang tahu berterima kasih, kembali memuliakan Tuhan. Percaya Tuhan, bukan hanya mencari mujizat, tapi kita juga harus mengenal Tuhan. Karena percaya Tuhan, tujuan utama bukan untuk mencari mujizat, meskipun kita perlu mujizat itu. Maaf, saudaraku, banyak orang mencari Tuhan, datang ibadah, menjadi Kristen, hanya mau mujizatnya saja. Ke gereja pun, saudaraku, bukan karena Tuhan, karena cari pendeta yang disembah pendetanya, saudara. Mujizat itu, saudaraku, hanya sementara. Mujizat itulah sarana Tuhan untuk menolong kita. Jadi tujuan utama percaya Tuhan untuk mendapatkan mahkota keselamatan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10c, kalau saudara baca di sana dikatakan, hendaklah kita setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Jadi hidup kekal bersama Bapa di sorga. Nama kita tertulis di kitab kehidupan. Itu lebih bernilai, saudaraku, dari sebuah mujizat. Ketika nama kita dipanggil, kita ada. Mujizat benar ada untuk kita. Tuhan ada untuk kita. Amin. Makan kue rasanya lezat, berat badan jangan ada penambahan. Ada mujizat, tidak ada mujizat, hidup kita penuh kemurahan. Amin. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Fokus kepada Tuhan. Mujizat pasti ada. Tapi tujuan utama kita, sekali lagi, bukan mujizat. Kalau kita fokus kepada mujizat, kita akan kecewa. Ya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, ada mujizat atau tidak ada mujizat, kita tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, demikian firman Tuhan yang saya tidak panjang lebar. Kita naikkan satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Kita naikkan pujian ini dengan segenap
segenap hati, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada untuk kita, mujizat yang masih ada untuk kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hormat saya undang kita berdiri. Oh haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia Saya minta musiknya saja. Saudara yang kasih, berdoalah kepada Tuhan pada siang hari ini, pagi hari ini. Berdoalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, apapun pergumulan masalahmu. Mungkin ada ketakutan, mungkin tidak bisa tidur, mungkin kita ada kekhawatiran, mungkin tidak ada ketenangan, saudaraku. Sepertinya masalah demi masalah datang di dalam hidup kita. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu. Tuhan Yesus memberi kelegaan. Oh, ada yang berkata dalam hati, saya sudah berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada mujizat dari Tuhan. Tolong kasih, Tuhan belum selesai denganmu di dalam pergumulan itu. Hari ini berdoalah kepada Tuhan, periksa diri di hadapan Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, jangan menyerah. Mujizat pertolongan masih ada, saudaraku. Ada waktunya Tuhan untuk melakukannya. Kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki dan kita bertindak, kita beriman.
Terima kasih, terima kasih. Terimalah anugerah Tuhan. Yang sakit terimalah kesembuhan. Yang lemah terimalah kemenangan dari Tuhan. Yang putus asa terimalah kekuatan dari Tuhan. Yang terikat oleh pergumulan, oleh pikiran yang jahat, oleh percabulan, yang terikat oleh apapun pada pagi hari ini, terimalah kelepasan dari Tuhan sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih Bapa, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak yang telah disediakan, dan yang kedua dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan QR code sebagai berikut. Mari jemaat Tuhan untuk ikut dalam doa malam pada Kamis 3 Desember 2020 pada pukul 7 malam, dan doa ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama pasangan Saudara Nael Kurniadi dan Saudari Ika Sari Meliana pada 5 Desember 2020. Telah dibuka kelas pemuridan 401 tentang misi hidupku pada 5 dan 12 Desember 2020 pada pukul 7 malam, dan kelas pemuridan ini akan dilaksanakan via Zoom. Dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudara Fernando. Telah dibuka kembali pendaftaran dan perpanjangan PKC Perhimpunan Keluhan Jemaat, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Saudari Farida. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akhiri pada ibadah kita pada pagi hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Saudara Didi dan Saudari Soniawati. Kami tempati berdiri. Soniawati. Bapak dan Ibu bukan orang asing di sini, tetapi kita satu tubuh, bersaudara dalam Yesus. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, minggu depan kembali ke undang hari di tempat ini. Kita ada 3 kali ibadah,
Yang pertama jam 8, yang kedua jam 10, dan yang ketiga jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Kita iri pada kita pada pagi hari ini. Sedang kita bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian. anugerah-Mu yang menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang pagi hari ini Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan dalam hamba-Mu. Kiranya Kau memberkati Bapak Bongkafu dimanapun beliau berada ya Bapa, baik di dalam pelayanannya, baik di dalam pekerjaannya. Kau memberkati keluarga istrinya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, makin hari makin lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya ya Bapa. Demikian juga Kau memberkati hamba-Mu Pendeta Andreas Setiawan Tuhan, dimanapun beliau berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati dalam kehidupannya, berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam pengembalaan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kiranya Kau memberkati bangsa kami, berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, terlebih lagi pada saat zaman pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau halal, Kau lakukan segala pandemi COVID ini dari bangsa kami dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati seluruh tim medis, seluruh perawat, seluruh sukarelawan Tuhan. Kiranya berikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka demi melawan virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau membebaskan bangsa kami, Kau memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kiranya Kau lihat seluruh jemaat yang ada di GBR Baru ini Tuhan. Siapapun mereka yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang butuh pertolongan turut campur dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan,
mujizat-Mu masih nyata dalam kehidupan kami semua. Demikian juga seluruh pelayan yang ada. Kiranya Kau memberkati mereka Tuhan. Siapapun mereka Tuhan yang melayani umat pagi hari ini, kiranya berkat jasmani, berkat rohani menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun minggu ke depan. Kiranya sehat badan dan kuat imannya. Makin hari mereka makin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah berbicara kepada kami. Engkau telah meneguhkan dan menguatkan kami. Kami yakin dan percaya di dalam setiap pergumulan masalah kami, Tuhan ada. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami pulang, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dimanapun kamu berada, kamu menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama